Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Minggu kita hari ini adalah Minggu Eksaudi. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah kudus kepada Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak kita berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi buku ND HKBP nomor 2 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus
dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi buku ND HKBP nomor 262 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan di minggu hari ini, yaitu dari hukum Taurat pertama dan hukum Taurat kedua. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 173 ayat 1. Da
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende HKBP nomor 707 ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan, nas epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, dipetik dari Mazmur 27 ayat 7 sampai ayat 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku
maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 161 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha mulia, Bapa yang agung, Tuhan semesta alam. Ya Allah, hari ini kami beribadah seluruh jemaat-Mu HKBP Bandung Timur di rumah masing-masing. Kami tahu Tuhan ini adalah pergumulan yang begitu berat. Tapi biarlah di dalam ibadah di rumah masing-masing Engkau hadir di tengah-tengah keluarga. Engkau yang memberkati. Engkau juga yang berkenan atas doa, pujian dan nyanyian jemaat-Mu HKBP Bandung Timur ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan kami yang Maha Kudus, kami ini adalah orang yang berdosa, hina dan tak berdaya. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, seluruh jemaat-Mu HKBP Bandung Timur bergumul. Tuhan, Engkaulah Tuhan Maha Penolong bagi kami. Di situasi kondisi yang tak menentu ini, Engkau menjadi Allah yang pasti bagi kami. Di tengah-tengah kecemasan dan kebimbangan ini, Engkau penjawab doa bagi kami. Engkau menjadi sumber kekuatan dan pengharapan bagi seluruh jemaat-Mu HKBP Bandung Timur. Hadirlah Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Allah Maha Pendengar. Berikanlah jawaban atas doa-doa dalam pergumulan kami, karena kepadamu-lah kami berpengharapan. Kepadamu-lah kami mengangkat jiwa-jiwa kami. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu untuk memberi yang terbaik bagi seluruh jemaat-Mu HKBP Bandung Timur di tengah-tengah badai yang sedang melanda ini. Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang beraktivitas dari rumah dan juga yang harus terpaksa bekerja. Bahkan anggota jemaat-Mu yang dirumahkan karena putus pekerjaan. Tuhan, Engkau menjadi tempat pengaduan bagi kami. Harapan kami hanya Engkau. Berikanlah kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan, sehingga ketidakputusasaan berada dalam hidup mereka. Tetapi semuanya itu jauh, karena Engkau adalah tempat tumpuan kami. Engkau mampu menciptakan yang terbaik bagi kami, membuka jalan pekerjaan bagi seluruh anggota jemaat-Mu. Di tengah-tengah pandemi 19 ini, kami mau melihat bahwa Engkau juga Allah yang berkarya bukan hanya di tengah-tengah sukacita, tetapi di tengah-tengah situasi kondisi yang tak menentu ini, Engkau ada, kami rasakan di dalam setiap keluarga pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami rindu kembali memuji-Mu di rumah-Mu yang kudus. Tetapi biarlah semuanya COVID-19 ini berlalu, karena Engkaulah yang Maha Kuasa. Berkatilah seluruh pemerintah kami di negara Indonesia ini.
membimbing seluruh masyarakat Indonesia ini, supaya melalui keteraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami taat dan bangsa ini jauh dari COVID-19 ini. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, berkatilah para pemimpin-pemimpin kami di tengah-tengah bangsa ini. Berkatilah seluruh masyarakat Indonesia. Berkatilah para pemimpin-pemimpin kami di gerejamu, supaya dengan hikmat mereka memimpin kami, menjauhkan kami dari keterputusasaan dan juga dari kebimbangan melalui firman-firman yang ditaburkan mereka. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, hadirlah Tuhan di tengah-tengah gerejamu, gereja perumah tangga, supaya Engkau yang menjawab doa-doa kami. Engkau juga yang mengetahui kebutuhan-kebutuhan kami di tengah-tengah situasi yang tak menentu ini. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, biarlah melalui situasi kondisi ini, kami semakin mendekatkan diri. Kami mau belajar bahwa kami akan semakin takluk dan tunduk kepada kuasa-Mu. Karena hanya Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami dan dengan apa yang kami miliki. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang mencari pekerjaan, juga yang mencari jodoh. Berkati mereka yang sedang dalam pendidikan. Berkati juga anggota jemaat-Mu yang sudah bekerja. Biarlah Roh-Mu melindungi, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya. Berkati anggota jemaat-Mu yang berduka di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan menjadi sumber penghiburan bagi yang berduka. Berkatilah anggota jemaat-Mu yang sedang sakit, di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Tuhan, Engkaulah yang berfirman bagi mereka, menguatkan iman mereka, dan berkati obat dan makanan yang mereka pakai. Sehingga melalui obat dan makanan, jalan Tuhan memberi kesembuhan bagi mereka. Berkatilah anggota jemaat-Mu Tuhan yang berulang tahun. Biarlah melalui umur yang panjang yang Tuhan berikan bagi anggota jemaat-Mu, mereka mampu mengucap syukur senantiasa dan semakin bijaksana untuk menghitung hari-hari yang Tuhan berikan bagi mereka di hari-hari berikutnya. Ya Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah doa harapan kami yang tak sempurna ini, karena hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu lah kami berdoa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang ditabur oleh hamba-Nya, marilah kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 772 ayat 1, sembari kita mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kembali kita dalam ibadah Minggu lewat video streaming saat ini. Pada Minggu Eksaudi,
Firman Tuhan menyapa kita melalui Matius pasal 20 ayat 29 hingga ayat 34. Saya bacakan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Dalam bahasa Batak saya juga akan bacakan di Doksongonon. Jadilah horuar sian Jeriko, torok mahalak manghuton ibana. Jala hudul ma 2 halak nama pitung dipinggol di dalani. Jadi dung di bege mamulus Yesus jauh-jauh mana sida nin nama. Asi maroham dihami anak ni si Daud. Ala dipicang akan atoropi mana sida asasip nian. Ala ilam gogoma nasida majuju. Asi maroham dihami Tuhan anak ni si Daud. Jadi mangulun ma Yesus dipakulingi ma nasida. Aha dipangido rohamuna si bahenokku Tuhamu. Dungi didok nasida ma. Naeng ma mukap mata nami Tuhan. Gabe asima rohani Yesus dijama ma mata nasida. Jadi mitor marnida ma. Jadi dihuton nasida ma ibana. Ima sahatna. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita disapa oleh Yesus Kristus lewat firman Tuhan yang dinyatakan oleh kitab Matius. Yesus memperlihatkan dirinya untuk apa dia harus ada di dunia ini. Ahado hinarikot ni asa ikoro Yesus tu portibion. Dipatuduhon marhite turpuk sadarion. Yesus pergi menjumpai setiap orang dari satu tempat ke tempat lain. Dari satu desa ke desa yang lain. Yesus mau menyapa semua orang, menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah dinyatakan di dunia ini. Nunga songgop harajaon ni dia bata. Nunga songgop harajaon ni dia bata. Kita mau ditanya, bagaimana pengimanan kita bahwa kerajaan Allah sudah nyata di dunia. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID hari seperti sekarang yang masih berlaku. Bagaimanakah kita mampu menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah dinyatakan di dunia ini sekarang, saat ini. Saat dunia menjerit mengatakan ada apa yang terjadi. Mengapa Tuhan biarkan COVID-19 ini terjadi? Mengapa ada kematian? Mengapa ada kesusahan? Akibat daripada COVID ini, akibat dari PSBB, kemiskinan makin bertambah. Penderitaan semakin meningkat. Masyarakat tidak mengerti lagi bagaimana harus membutuhi kebutuhannya.
Masyarakat tidak tahu lagi harus berbuat apa. Sudah banyak yang menyerah. Tidak mampu lagi untuk melakukan sesuatu, menjawab kebutuhan hidup sehari-hari. Karena tidak sedikit yang harus di PHK. Karena tidak sedikit yang tidak mendapat apa-apa sekalipun dia melakukan pekerjaannya seperti selama ini dia lakukan. Tapi nothing. Dia tidak dapat apa-apa. Padahal firman Tuhan mengatakan pada saat Yesus datang ke dunia ini, dia mau meyakinkan semua orang bahwa kerajaan Allah dinyatakan di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus. Kita mau melihat apa itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah damai, sukacita. Oh, bagaimana mungkin kita boleh bersukacita saat seperti ini? Sedangkan berdamai di dalam diri sendiri pun sekarang sudah susah. Tapi sebagai orang yang percaya, kita harus mampu membuktikan bahwa kerajaan Allah adalah damai dan sukacita. Dan itu yang dibuktikan melalui nats hari ini. Ada dua orang yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan. Mereka lah orang yang tidak mampu. Mereka orang yang dipinggirkan. Mereka orang yang rindu akan kelepasan. Mereka haus akan kebenaran. Dan mereka sangat menginginkan kelepasan mereka dari kuasa yang selama ini menjerat mereka. Yaitu tubuh mereka tidak sempurna. Kebutaan mata mereka menjadi penghalang dalam aktivitas, dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupannya. Tapi ya, matanya buta, tapi imannya tidak buta. Ini menjadi pertanyaan. Matanya buta, tetapi imannya tidak. Hatinya tidak. Saya masih mengingat dulu di kampus ada seorang mahasiswa yang memang buta, sehingga dia harus tatap muka dengan dosen, dia harus melakukan huruf braille. Dan karena mahasiswa yang satu ini, STT HKBP pada saat itu harus bekerja sama dengan STT yang ada di Australia tentang huruf braille. Dia buta. Tapi dari asrama ke Mensa, dari asrama tempat dia, kamar dia mondok, ke kampus, ke tempat kuliah, ke perpustakaan, ke kantor, ke kantin, dia bisa jalani tanpa ada bantuan dari siapapun. Artinya kompleks STT HKBP itu dia sudah menguasainya, sekalipun matanya buta. Dan apabila ada orang yang lewat, kita tidak bisa menyangka kalau dia bisa merasakannya. Karena STT HKBP sering sekali dikunjungi oleh teman-temannya yang ada mahasiswa di luar, misalnya mahasiswi-mahasiswi, atau dari FKIP, atau naposo lain dari gereja-gereja yang datang ke STT. Kalau ada yang cantik, dia akan mengatakannya, cantik cewek yang sedang berjalan itu. Tetapi harus dia mendengar suara. Dari suaranya dia bisa mengatakan perempuan itu cantik. Dan sering sekali kami dibuatnya ketawa. Saya sebut namanya tetapi marganya tidak perlu saya pikir. Namanya Eli. Matanya buta tapi hatinya tidak.
imannya tidak. Itulah yang terjadi sekarang. Saat dua orang buta mendengar bahwa Yesus itu akan lewat. Yesus yang sudah dikenal banyak orang, yang sudah membuktikan bahwa dialah Mesias dengan mujizat yang dinyatakannya, maka dua orang yang buta itu memanggil. Mereka mengatakan, Asi maroham dihami, anak nisi Daud. Kasihanilah kami anak Daud. Ada dua ungkapan yang luar biasa yang disampaikan oleh orang buta ini. Yaitu dengan ungkapan Yesus, anak atau Tuhan. Itu adalah panggilan untuk Tuhan dalam bahasa Yunani, Korea. Tapi Tuhan yang sungguh, Tuhan besar, yang mempunyai kuasa. Dan yang kedua adalah anak Daud, sebagaimana yang dinyatakan dalam Perjanjian Lama, Yesaya pasal 11, bahwa kerinduan Mesias yang akan dinyatakan Allah lewat keturunan Daud. Dan itu mereka yakini, mereka imani bahwa yang datang itu, yang lewat itu, Yesus itu adalah Tuhan dan anak Daud. Yang sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, yang mempunyai kuasa yang besar, Tuhan besar, yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan mereka mengatakan, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Kita mau disapa dengan nyanyian Juju. Dalam bait yang ada dalam kor Juju, orang yang memanggil Tuhan, orang yang percaya akan kuasa Tuhan. Jauh doa, tutu hakina sai toktong mana tapa, nama ngalusiaka alu-aluku, nama ngaleonaka, nariko tidingolu siganu pari. Yesus menjadi jawaban atas kebutuhan. Maka Yesus bertanya kepada dua orang yang buta itu, apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Yesus langsung menyapa, menyentuh yang paling hakiki dari hidup orang buta itu, dikatakan, apa yang kamu kehendaki? Apa keinginanmu? Bukan. Tapi apa kebutuhanmu? Sering sekali kita jauh-jauh tu di Batamar Tangiang hanya kita menginginkan Tuhan melakukan apa yang kita kehendaki. Bukan meminta apa yang kita butuhkan. Sehingga jawaban-jawaban atas doa-doa kita lebih sering Tuhan jawab dengan katakan, bukan itu yang kamu butuhkan. Sehingga apa yang kita doakan itu jawabannya menjadi berbeda daripada apa yang kita inginkan. Hari ini mau dikatakan bahwa kerajaan Allah sudah nyata di dunia ini. Yesus langsung menyentuh kebutuhan hidup manusia. Sekarang pada masa pandemi COVID-19 ini, apa yang kita butuhkan? Kita mau mengatakan, Tuhan padau masih corona on sian hami.
Padahal Tuhan selalu mengatakan mengikut Tuhan tidak selalu rata. Kalau mengikut Tuhan jalan tidak selalu rata, berarti doa kita yang mengatakan padahal masih corona onsian hami menjadi tidak itu yang kita butuhkan. Kita menjadi pengecut atas tantangan-tantangan yang terjadi dalam perjalanan hidup kita. Dua orang ini yang digambarkan oleh Matius dalam Alkitab, mereka tidak takut. Mereka tidak terganggu. Saat mereka mendengar bahwa Yesus Kristus Mesias, anak Allah, yang punya mujizat yang luar biasa itu, hadir. Dan mereka mengatakan, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Dan pada saat Yesus menyentuh kebutuhan mereka, mereka mengatakan, kami ingin melihat. Itulah kebutuhan yang mendasar dalam hidupnya. Sekarang kebutuhan yang mendasar dalam hidup kita berhadapan dengan virus corona ini apa? Apakah kita mengatakan jauhkan dia dari kami? Tidak. Tapi berikan kemampuan bagi kami untuk melawan. Kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita mendisiplinkan hidup kita untuk boleh di hadapan Tuhan menjadi penyataan kerajaan-Nya. Karena Allah yang Maha Kudus menciptakan manusia kudus adanya, tapi oleh kuat kuasa si iblis menjadikan manusia tidak lagi kudus. Maka Allah yang sudah bekerja dan melakukan kekudusan itu di dalam diri Yesus Kristus, bahkan Dia yang sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Masihkah kita mengatakan jauhkan si corona ini dariku? Atau kita mau mengatakan aku ingin hidup kudus seperti Engkau Tuhan, sehingga penghalang-penghalang seperti si corona ini akan mampu saya kalahkan. Sebagaimana dua orang buta ini, mereka dihadang oleh banyak orang dengan mengatakan, diamlah, jangan ribut. Banyak orang yang menghadang mereka, banyak orang yang tidak menginginkan kehadiran mereka hadir di hadapan Yesus. Dihentikan gerak mereka dengan suara mengatakan diam. Tapi orang yang percaya akan Yesus dan mujizat yang ada di dalam diri Yesus semakin tertantang untuk mampu hadir di dalam kedekatan yang luar biasa daripada Yesus. Ingat saudaraku, ada perjumpaan antara kita dengan Yesus setiap hari, setiap saat. Sebagaimana perjumpaan orang buta ini dengan Yesus, ada perjumpaan yang indah dan mesra di sana. Maka pertanyakan sekarang, apa yang terjadi antara aku dan Tuhanku pada saat perjumpaan yang mesra itu terjadi? Bapak, Ibu, dan Saudara juga bertanya, apa yang ada di dalam diri saudara pada saat perjumpaan saudara dengan Tuhanmu yang Maha Kudus itu? Kita harus menjawabnya secara pribadi-pribadi. Ay molotong dosa rupa, merdus-dus. Maka skor tadi, bait pertama dari kor jauh-jauh itu tidak ada maknanya. Jauh-jauh doau tutuhakina say toktong manatap au. Na mangalusi akka alu-aluku. Na mangalehon akka narikoti. Diau di ngoluku siganu pari. Itu tidak ada maknanya. Kalau perjumpaan antara kita dengan Tuhan kita setiap saat, kita tidak maknai dengan kekudusannya di dalam diri kita. Maka hari ini pada saat Allah mau menyapa kita di dalam diri Yesus Kristus, kehadiran Yesus Kristus di dunia ini untuk menyatakan kerajaan Allah di dunia, maka pribadi lewat pribadi kita semuanya dipertanyakan. Apa makna daripada semuanya itu dalam kehidupan kita? Yesus dari sisi dirinya dalam ayat 34 jelas dikatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan.
pada saat orang buta yang 2 orang ini mengatakan, kami ingin melihat. Isema sian hita naro tu Yesus mengalu-alu tu ibana, membuka dirinya dengan jujur kepada Tuhan melalui doa tentunya. Sering sekali kita menipu diri kita dan menutupi dosa kita saat kita berdoa kepada Tuhan. Kita mengatakan seperti ini dalam doa kita, Tuhan, asimaroham sesama dosaku nagudangi. Seakan-akan dengan ungkapan itu sudah selesai, sudah terjadi penghapusan dosa. Mungkin saja pada saat kita berdoa, ampuni aku Tuhan atas dosa-dosaku, suara Tuhan berbicara kepada kita, sebutkan dosa-dosamu anakku, biar aku mengampunimu. Siapa kita yang pernah mengaku di hadapan Tuhan, inilah dosaku. 1, 2, 3, bla 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 bla. Hampir semua kita tidak mampu melakukan itu. Sekalipun kita berdoa dalam hati kepada Tuhan, tidak ada telinga lain yang mendengar. Kita hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku akan dosa-dosaku. Tapi pada saat kita mengatakan itu, Tuhan mengatakan, ya, coba sebutkan dosamu. Kita hanya mengatakan, karena kasih-Mu Tuhan, biarlah darah-Mu yang kudus, Yesus, yang sudah tercurah di salib, itulah yang membasuh dosa-dosaku. Tuhan mengatakan, ya akan terjadi, sebutkan dosamu. Nobody want to tell it. Tidak ada manusia yang mampu mengatakan itu. Apa dosanya? Di mana kejujuran kita sebagai yang diciptakan di dalam kekudusan Allah untuk menjadi penyataan kerajaan Allah di dunia ini. Yesus menyentuh apa yang sangat dan mendasar dalam kehidupan kita. Yesus mau bertanya kepada kita tentang apa yang kita butuhkan. Sapaan yang indah yang diberikan Tuhan Yesus kepada 2 orang buta. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Apapun jawaban saudara, yang kita harapkan adalah tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Apapun jawaban saudara atas pertanyaan Yesus dan menyapa kebutuhan hidup saudara sekarang ini. Harapan kita adalah tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Karena memang hanya oleh belas kasihan daripada Allah kita boleh ada sampai sekarang. Sekalipun kita mengatakan kami menjerit ya Tuhan karena pandemi COVID ini. Kami tidak mengerti ya Tuhan apa yang harus kami lakukan lagi untuk pemenuhan kebutuhan karena situasi yang sangat parah ini. Tapi apapun jawaban kita pada saat Yesus bertanya kepada kita apa yang paling mendasar yang kita butuhkan dalam hidup kita. Jawaban yang kita sampaikan itu hendaknya membuka tabir rahasia kerajaan Allah. Dan Yesus menjawab, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan itu. Kita baru merayakan kemuliaan Bapa karena Yesus sudah naik ke sorga. Dan kita sudah mengaminkan bahwa Yesus naik ke sorga adalah untuk pemenuhan kebutuhan hidup kita. Bukan sekarang, tapi pemenuhan hidup kita nanti setelah kematian. Setelah kematian yang harus kita jalani juga, Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga dalam kerajaan Allah. Pemenuhan kebutuhan hidup kita nanti sudah kita rayakan lewat para perningotan di hana naik ni tata Yesus. Sekarang pemenuhan kebutuhan kita selama dan selagi kita masih ada di dunia ini. Ingatlah Bapak, Ibu dan Saudara, Yesus bertanya secara pribadi-pribadi kepada setiap orang. Jawablah dengan imanmu. Tuhan memberkati. Amin. Terpuji namamu Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup.
Engkau membukakan jalan bagi kami Tuhan, untuk boleh mengerti rahasia kemuliaan Bapa Sorgawi yang sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus di dunia ini atas setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Bahwa banyak hal mukjizat yang Tuhan nyatakan dalam pribadi lepas pribadi, dalam setiap waktu yang kami boleh lalui. Dan itulah yang kami aminkan pada saat peribadatan hari ini. Tuhan bekerja dalam kasih-Mu Bapa untuk menyatakan sukacita dan hidup kami. Maka bebaskan kami Bapa dari belenggu yang selama ini membuat kami terikat dan terjerat, yaitu ketakutan akan diri kami sendiri. Biarkan kami boleh mengatakan, I am free, kami telah bebas. Kami telah dinyatakan dalam kemenangan Yesus Kristus Tuhan kami. Maka kami masuk kepada proses kekudusan Tuhan dan mensyukuri hidup kami. Apapun yang boleh kami lakukan setiap saat, dan apapun kehidupan dan perjalanan hidup kami setiap saat, semuanya itu hendak kami nyatakan menjadi kemuliaan-Mu Bapa dalam sorga dan kemuliaan-Mu juga di dunia ini. Sempurnakan ibadah kami Bapa. Sempurnakan nyanyian doa kami hanya di dalam kasih-Mu. Karena Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita puji Tuhan lewat nyanyian buku ND 758 ayat 1 dan ayat 2. Di ayat 2 kita berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.